Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan bahagia ya. Amin. Hari ini kita bertemu kembali pada video pembelajaran IPS kelas 8 dengan Ibu Nabila. Ayo, sudah siap ya belajar hari ini? Sambil mendengarkan video ini, kalian semuanya bisa menyiapkan alat tulis ya untuk mencatat bagian-bagian yang penting. Lalu, materi hari ini apa ya? Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Dengan subbab yang pertama, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang kedua, pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi dengan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman dengan baik. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu memberikan contoh pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang dengan tepat. Anak-anak masih ingat apa tidak? Indonesia itu ada di benua apa? Ya, benar sekali. Indonesia berada di benua Asia, tepatnya berada di benua Asia Tenggara. Masih ingat juga dong, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam sebuah organisasi. Nah, organisasi itu disebut apa? Apa ada yang tahu? Ya, tepat sekali, yaitu ASEAN. Jadi, negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu tergabung dalam organisasi ASEAN. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Yang kedua, kita akan membahas tentang APT atau ASEAN Plus 3. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang EAVG atau Asian Vision Group. Yang terakhir kita akan membahas MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang pertama kita bahas adalah AFTA. AFTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area yang disepakati di Singapura pada tanggal 28 Januari 1992. Bu, saya tanya, kesepakatan AFTA ini untuk apa ya? Jadi, kesepakatan ini untuk free trade atau perdagangan bebas. AFTA ini dibuat oleh negara-negara di ASEAN untuk menciptakan suatu zona perdagangan bebas. Nah, misalnya, orang Malaysia bebas menjual barang ke kita, atau dari negara Thailand mau menjual pakaian ke Indonesia, itu juga bisa. Dengan adanya AFTA ini, kita semua saling bersaing. Kenapa sih harus membuat kesepakatan yang nantinya mungkin membuat susah? Kita bersaing dengan teman kita atau bahkan bangsa sendiri saja susah.
Kenapa kok harus bersaing dengan bangsa lain? Nah, tujuan dari adanya AFTA ini yang pertama untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Kok bisa? Ya, ketika kita bekerja sendiri atau banyak orang, tentunya kita akan menjadi lebih kuat, seperti itu. Nah, yang kedua, menarik para investor asing. Dengan adanya AFTA, negara asing, terutama negara maju, itu mau mentransfer teknologinya ke Asia Tenggara atau kita, yang juga dapat mengikuti teknologi dan memerlukan bahan ekonomi mereka. Lalu, yang ketiga, menghapuskan segala biaya masuk atau impor. Nah, jadi dengan adanya AFTA, diharapkan negara-negara mampu untuk bersaing, seperti itu. Perjanjian AFTA memberikan kemudahan bagi negara-negara ASEAN untuk melakukan perdagangan di negara ASEAN. Yang masuk ke negara lain akan dibebaskan oleh pajak. Hal ini seperti tujuan ASEAN yang ketiga tadi ya anak-anak. Nah, kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku produksi suatu negara ASEAN akan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contohnya, produk mie instan buatan Indonesia dengan mudah masuk ke pasar Malaysia dan Singapura. Nah, lalu produsen ojek online dari Indonesia yang dengan mudah mengembangkan pasaran ke negara Vietnam, seperti itu. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1997, ASEAN menambahkan 3 negara yang di luar Asia Tenggara, yang biasa disebut sebagai ASEAN Plus 3. Nah, ketiga negara tersebut masih masuk dalam benua Asia, khususnya di Asia bagian timur. Nah, 3 negara itu apa saja sih, Bu? 3 negara itu, yang pertama itu ada Cina, yang kedua Jepang, dan yang terakhir Korea. Biasanya disingkat sebagai CJK. Nah, ketiga negara tadi bergabung pada KTT Konferensi Tingkat Tinggi APT atau ASEAN Plus 3 pertama kali pada Desember 1997 di Kuala Lumpur. Bu, kenapa kok 3 negara tadi mau bergabung? Padahal mereka kan adalah negara yang besar, negara yang lebih maju daripada negara di Asia Tenggara. Jawabannya, ya karena mereka ada tujuan dan kita pun juga memiliki tujuan. Namanya kerjasama kan pasti sama-sama menguntungkan ya. Nah, kerjasama APT itu mencakup apa saja? Yang pertama itu ada perdagangan, lalu investasi, keuangan dan perbankan, manajemen resiko makroekonomi, dan itu selanjutnya kalian bisa baca lagi di PowerPoint yang sudah Ibu berikan ke kalian ya anak-anak. Jadi, alasan CJK atau Cina, Jepang, Korea bergabung dengan ASEAN yang pertama itu ketergantungan CJK terhadap sumber daya alam di ASEAN. Nah, ketiga negara tadi itu kan merupakan salah satu contoh negara yang memiliki produksi yang paling banyak, sehingga membutuhkan bahan baku yang banyak juga. Nah, di negara mereka itu kan bahan bakunya sedikit, jadi mereka membutuhkan bahan baku dari negara luar. Nah, berhubung negara kita dan negara ASEAN lainnya memiliki bahan baku yang banyak, jadi mereka mau bekerja sama dengan kita. Seperti itu. Nah, yang kedua, memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan di Asia Timur. Karena CJK merupakan negara yang maju, makanya mereka bisa menginvestasikan uang ke Asia Tenggara dan juga melakukan transfer teknologi seperti itu. Nah, yang terakhir, adanya tuntutan perdagangan bebas dan keterbukaan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang EAVG, Asian Vision Group, yang berisikan Intellectual ASEAN Plus 3 pada tahun 2001, yang berisikan Menteri-Menteri Ekonomi Asia Tenggara atau CJK.
Pada tahun 2001 ini, EAVG tadi membentuk yang pertama East-Asia Free Trade Area, yang kedua East-Asian Investment Information Network, yang ketiga Fasilitas Pendanaan Kawasan, dan yang terakhir Koordinasi Mata Uang KTT Asia Timur atau East-Asian SAMI atau EAS. Selanjutnya, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, MEA pada akhir 2015 merupakan sebuah pembukaan atau berlangsungnya MEA. Meskipun dalam realnya, MEA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, MEA itu apa sih, Bu? Jadi, MEA adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Tujuan dari adanya MEA yaitu menghadirkan pemerataan ekonomi yang mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi di kawasan ASEAN. Nah, hal ini supaya tidak adanya negara yang sangat maju atau negara yang sangat miskin. Lalu selanjutnya, kesepakatan MEA itu apa, Bu? Jadi, kesepakatan dari MEA ini adalah bebasnya arus barang, jasa, modal, investasi, dan arus tenaga kerja yang terlatih. Dengan berlakunya MEA, arus barang dari negara ASEAN sudah bebas. Bentuk kerjasama MEA itu ada 3. Yang pertama dalam bidang ekonomi atau AEC yang bertujuan untuk membuat negara-negara ASEAN memiliki satu suara dalam melindungi ASEAN Community. Yang kedua, sosial budaya atau ASCC yang bertujuan untuk menjaga keamanan akar, kultur, dan sejarah ASEAN. Lalu yang terakhir, ada pertahanan dan keamanan yang biasa disingkat sebagai ASPC yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Untuk memperkuat MEA, maka diciptakan 4 pilar. Yang pertama, adanya pasar dan basis produksi tunggal. Yang kedua, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Yang ketiga, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. Dan yang terakhir, kawasan yang terintegrasi dengan adanya ekonomi global. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar bahwa negara Singapura pernah melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Nah, kira-kira mengapa ya Singapura melakukan hal tersebut? Jadi, reklamasi daratan sudah dilakukan di Singapura sejak awal abad ke-19 dan semakin intens pada paruh akhir abad ke-20 karena adanya pertumbuhan ekonomi yang melesat. Dengan luas 719 km persegi, Singapura lebih kecil daripada New York City. Karena itu, pemerintah Singapura menilai reklamasi daratan perlu dilakukan. Proyek reklamasi dimanfaatkan untuk menopang kawasan komersial, pemukiman, industri, dan pemerataan yang sudah ada, termasuk kawasan resmi dan militer. Pelestarian sejarah dan budaya setempat dapat dilakukan karena adanya kebutuhan lahan baru yang ditopang dengan cara mereklamasi daratan. Konvensi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, seperti negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konvensi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun di area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum, seperti di dekat pasar. Konvensi lahan pertanian bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonvensi, maka lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga akan dikonvensi.
Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara yang sedang dalam proses berkembang, seperti negara-negara di ASEAN. Pembangunan lahan industri biasanya banyak terjadi di pinggiran kota. Biasanya, pemilik mendirikan industri di sana karena beberapa alasan. Yang pertama, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Yang kedua, faktor sosial dan budaya hukum waris. Yang ketiga, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Yang keempat, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan harga lahan pembangunan lainnya. Selanjutnya, pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Semakin banyaknya jumlah manusia, maka area permukiman yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Kondisi tersebut juga terjadi di negara-negara ASEAN. Nah, konvensi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Konvensi lahan pertanian menjadi pemukiman pastinya akan menimbulkan dampak. Nah, dampak tersebut antara lain yang pertama, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Yang kedua, berkurangnya lahan resapan air. Yang ketiga, luas lahan pertanian semakin berkurang, sehingga produktivitas pangan semakin berkurang atau semakin kecil. Yang terakhir, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Meskipun begitu, kita harus mengawasi konvensi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara yang baik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin berterima kasih kepada kalian karena kalian semuanya bisa menerima Ibu Nabila dengan baik. Terima kasih untuk semangat belajar kalian yang begitu tinggi. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Dan di sini Ibu ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata maupun perilaku yang membuat perasaan atau hati kalian tidak nyaman. Tolong dimaafkan ya anak-anak. Ibu harap semoga apapun yang kalian cita-citakan, apapun yang kalian inginkan suatu saat nanti bisa tercapai. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan dan juga kebersihan. Terus semangat belajar dan pantang menyerah. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa. Dan jangan lupakan Ibu ya anak-anak. Terima kasih untuk 4 pertemuannya. Dan kalian semua luar biasa. Ada pepatah mengatakan, kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Jadi, sebisa mungkin kalian jangan menunda-nunda tugas ya anak-anak. Ibu tahu tugas kalian itu banyak, tapi sebenarnya tugas guru itu juga sangat lebih banyak dari yang kalian belum tahu. Ya, tugasnya itu memberikan materi, membuat PowerPoint, membuat video, terus mengoreksi jawaban kalian, dan lain sebagainya. Mungkin dari Ibu hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada salah kata, Ibu minta maaf. Oh iya, kalian save nomor Ibu ya, supaya kita tetap bisa berbincang-bincang atau menyambung tali silaturahmi dengan baik. Oh iya, kalau ada yang ingin memfollow Instagram Ibu, silahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Instagram Ibu adalah @nabilawsa. Nanti kalau kalian follow akan Ibu follow back. Terima kasih ya. Cukup sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah kata, Ibu minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.